Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar percabangan pada C++. Di percabangan C++ ini ada beberapa bentuk. Ada if else, if else, dan case. Oke, langsung saja kita praktekkan saja. Pertama, biasa kita butuhkan adalah include iostream.h. Lalu kita butuhin hashtag include conio.h. Mungkin nanti kita butuh juga stdio include stdio.h. Lalu main, lalu get, lalu tutup. Nah, kita akan butuh satu variabel dulu. Sekarang yang akan dicontohkan adalah penggunaan dengan case. Oke, misal kita butuh variabel integer. Ini misal kita sebut nilai. Lalu di sini cout masukkan kriteria nilai. Kita kasih A sampai E. Jangan E, kebanyakan kita masukin ke sampai D aja. Jangan lupa sinnya nilai. Nah, bentuk dari switch case adalah switch. Pertama kita switch dulu variabel si nilai, atau kita mengambil dari si nilai, lalu kurawal, lalu di sini case pertama atau yang pertama, misal dia masukinnya itu adalah A. Sepertinya ada kekeliruan karena ini kita pakai abjad, sini kita pakainya char. Nilai bentuknya 1. Kalau misal dia A, maka cout-nya adalah nilai A sama dengan 90. Lalu jangan lupa break. Lalu kita bisa kopikan saja ini untuk yang B, untuk yang B, C, D. Lalu untuk jika tidak ada dari dia memasukkannya selain A, B, C, D, kita di sini kita ubah aja di sini B, nilai B sama dengan 80, nilai C sama dengan 70, ini berarti 60, nilai D lalu di sini default, karena ini yang terakhir artinya default. Cout nilai sama dengan
50. Oke, coba kita jalanin. Jangan lupa di save. Lalu kita jalanin. Ada kesalahan, kita cek salahnya di mana. Switch selection. Oke. Oh iya, di sini kita lupa beri tutup longkur awalnya. Kita save, coba kita jalan lagi apakah masih ada yang error. Masih ada yang error, kita cek lagi kesalahannya. Switch selected item must be integral type. Oke, berarti kayaknya dia nggak bisa baca. Kalau misalnya di sini kita nilai saja, kita coba. Coba kita cekin. Setelah kita masukin A, nilai A sama dengan 90. Oke, kalau misalnya kita masukinnya B, nilai B sama dengan 80. Berarti udah bisa jalan nih semuanya. Terus kita coba lagi. Misalnya kita masukin C sama dengan 70. Kita masukin D sama dengan 60. Kita masukin selain D, E sama dengan 50. Oke, itu untuk switchcase. Jadi di switchcase ini percabangannya tidak bisa memakai sebuah kondisi ya. Kayak misal lebih besar sama dengan seperti itu. Kalau tidak salah tidak bisa menggunakan kondisi kecuali menggunakan if else, else itu baru bisa. Oke, ini untuk percabangan case-nya, switch case. Oke, tadi kita sudah belajar percabangan switch case. Sekarang kita akan masuk ke percabangan if else, if, dan else. Oke, sekarang yang kita butuhin, misal kita butuhnya integer, sekarang pakai integer ya. Lalu kita masukin integernya itu adalah A, atau samain aja tadi nilai. Lalu kita misal di sini cout, masukkan nilai Anda. Oke, lalu di sini ada chin, jangan lupa nilai. Oke, yang pertama kita akan gunain adalah percabangan if dulu, hanya if saja. Bentuknya adalah seperti ini, if kondisinya misal A sama dengan 100. Nah, yang saya bilang kalau di if itu dia bisa menggunakan operator perbandingan. Kita di sini tinggal jangan lupa tutup kurung, lalu misalnya nilainya 100, cout kriteria nilai Anda titik 2 kriterianya adalah A. Ya, jangan lupa tutup NBL. Oke, ini untuk if. Coba kita jalanin.
Jangan lupa di save dulu, kita jalanin. Oke, ada kesalahan, kita coba salahnya di mana. Oke, lupa ada input simbol. Kita di sini bukan nih A, tapi nilai. Oke, jangan lupa di sini juga kurang titik koma. Oke, coba kita jalanin, kita save. Nah, hasil. Coba kita masukin nilai 100, kebaca nggak ya? Nah, kriteria nilai Anda adalah A. Oke, sudah bisa. Nah, kalau misalnya yang dimasukkan itu bukan 100, maka seharusnya dia tidak akan terjadi apa-apa. Misal kita masukin 10. Kebaca juga nih. Harusnya tidak terjadi apa-apa. Mungkin ada kesalahan nih codingannya. Coba kita ubah nilai sama dengan, coba kayak gini bisa nggak ya? Coba kita masukin 10. Nah, harusnya seperti ini. Tadi ada kesalahan karena di operator pembanding itu untuk sama dengan itu adalah memakai sama dengan 2 kali tandanya. Nah, kalau misalnya kita masukin yang benar, kita masukin 100, harusnya dia berjalan sesuai dengan ketentuan yang kita bikin. Nah, baru kebaca kriteria nilai Anda adalah A. Seperti itu untuk bentuk if saja. Lalu kita if else. Jadi yang dimaksud if else ini, jadi jika kondisi ini tidak memenuhi saat kita input, maka yang harus keluar adalah ada lagi. Jadi misalnya if, berarti sini tambahin else. Jadi kalau misalnya ini nggak memenuhi, keluarannya itu apa? Slide, ya kan? Kita gini bentuknya, lalu kita see out kriteria nilai Anda bukan A. Gitu kondisinya. Kalau yang diinputkan tadi, yang kita masukkan bukan 100. Oke, jangan lupa di save. Lalu kita jalanin. Nah, kalau tadi kan kalau misalnya kita masukin 10, dia nggak kebaca ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukin 10, dia akan terbaca nilai kriteria nilai Anda bukan A. Nah, betul. Sini jadinya kriteria nilai Anda bukan A. Seperti itu untuk if else. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kondisi lagi, ya kan? Ada kondisi lagi, jadi yang tadi yang saya bilang ada if, else if, dan else. Jadi misalnya else if nilai kurang dari 100, berarti kriteria nilai Anda misal di sini saya ganti jadi adalah B. Tapi jangan lupa kalau seandainya dari dua kondisi ini tidak memenuhi, maka dia yang keluar itu kita cari sama kriteria nilai Anda bukan A atau B. Jangan lupa tutup kurawalnya, hati-hati ada if, ada tutup kurawal, ini pasti kata-kata ini ada di dalam kurawal. Hati-hati dalam pengetikannya. Coba kita jalanin. Misal di sini kita masukin 10. Maka dia adalah B. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita isinya 0? 0 kan juga termasuk di B ya. Nah, berarti 0B. Kenapa?
Oke, kenapa 0 tadi masuknya ke ke B? Karena kan tadi di sini kondisinya hanya kurang dari 100. Ini kita juga bisa menggunakan namanya, sebelumnya kan kita sudah belajar operator percabangan dan perbandingan. Nah, ada juga namanya operator logika. Jadi misal seperti ini, nilai yang dimasukkan adalah lebih besar sama dengan 100, atau jadi kan kalau ada kriterianya tuh pakai atau ya, pakai atau itu, jadi di operator logika itu ada pakai atau, ada juga dan ada juga, nah kayak gitu. Dan ada juga itu namanya not, tapi yang lebih sering kita gunakan adalah or atau dan. Nah, untuk not itu bentuknya adalah seperti ini, tidak sama dengan untuk not itu tanda seru kalau tidak salah. Oke, kan misal nilai lebih besar sama dengan 100 dan atau lebih kecil sama dengan, kayaknya ada yang salah. Misal di sini berarti lebih besar daripada 90, lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, nilai lebih kecil sama dengan 100. Nah, di sininya baru nilai misal di atas sama dengan 80 berarti ya. Atau bisa juga di atas sama dengan 80 atau lebih kecil, nilai lebih kecil 90. Oke, coba kita masukin, kita coba jalanin aja. Kalau ada salah nanti kita bisa perbaiki, jangan takut salah, yang penting kita teliti. Oke, ada yang salah nih, expression syntax. Oke, ada kesalahan di sini. Oh, coba kita ini hapus, ini hapus, ini coba jalanin. Berhasilkah? Oke, berhasil. Tadi ada kesalahan penulisan saya ya. Kayak misal di sini kita masukin 95. Tadi kan di sini ada kondisinya di atas 90 atau sama dengan 90 dan di bawah sama dengan 100 itu adalah nilainya adalah A. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kriteria nilai Anda adalah A. Nah, coba kalau misal kita jalaninnya itu adalah 10. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita masukin nilai 10? Oke, kebaca juga kriteria nilai Anda adalah A. Sepertinya ada kesalahan. Coba kita cek dulu salahnya di mana. Oke, kita coba dulu lagi aja. Misal 80 atau 85 nih. Apakah dia juga tetap masuk ke A? Oh, dia masuk ke A juga. Oke, berarti di sini ada kesalahan. Kita akan coba perbaiki dulu. Oke, ternyata kita ada kesalahan di operator logikanya. Harusnya kita bukan pakai OR. Karena kalau OR itu, jika kondisinya salah satunya benar, maka dia akan tetap terhitung benar. Kayak gitu. Jadi, kita pakainya itu adalah dan. Maaf atas kekeliruannya.
Oke, kalau coba kita jalanin, kalau misalnya kita masukin 85 tadi ya, harusnya dia itu B. Bismillah. Ya, kriteria nilai Anda adalah B. Oke, kalau misalnya kita masukin 10, maka yang muncul adalah kriteria nilai Anda bukan A atau B. Oke, ini untuk percabangan if, else, if, dan else. Oke, nah tadi kan kita sudah belajar switch case dan if. Nah, coba kita aplikasikan ke program kita yang kemarin. Oke, nah ini program kita yang kemarin, berarti kita butuh di sini itu variabel baru adalah field. Oke, nah ini kita masukin nama aja, lalu masukin angka. Ini berarti kita di sini dulu nih, kita tambahin cout untuk kita kasih batas aja. Lalu kita cout, kita bikin menunya dulu deh. Misal yang satu itu untuk aritmatika. Lalu jangan lupa di sini MDL. Lalu atau bisa juga kita langsung di sininya aja. Slash backend 2 titik. Terus abis aritmatika kemarin kita ada apa? Ada pembanding. Ada pembanding. Di sini perbandingan. Lalu kita ada 3. Masukin 3 titik itu adalah udah ya, ternyata cuma 2, aritmatika dan pembanding. Oke, berarti seperti ini. Lalu kita di sini cout. Sebelumnya biar agak lebih bagus, kita ambil ini untuk di bawah sini, lalu baru kita cout. Masukkan pilihan Anda. Kita kasih ketentuannya cuma 1 atau 2. Oke. Lalu titik 2, titik koma, titik 2, titik koma, sin, pil. Nah, kita masukin cabangannya. If kurung pil sama dengan 1 kurung kurawal, maka yang akan keluar adalah ini. Sepertinya juga salah ya. Di sini coba yang ini kita ambil input angkanya. Kita ambil Ctrl X, kita taruhnya itu dia sebelum sini. Masukin inputan angkanya dulu. Kita kebalik tadi. Oke. Lalu misalnya if masukkan pilihan aritmatika 1, maka yang keluar adalah ini proses.
Terus ini ukurannya begini aja biar kelihatan kalau ini punyanya file 1. Lalu di sini kita tutup. Nah, else karena di sini kita cuman tetap aja kita pakai else if aja biar nanti kalau misalnya yang masukin iseng kita bisa kasih informasi. File sama dengan 2 kurung ini untuk yang pembandingnya. Nah, habis itu pilihan terakhir kalau dia iseng masukinnya bukan 1 atau bukan 2. Kita tambahin aja sini else. Tutupnya jangan lupa, lalu else buka kurung si out, kita si out 2, kita kasih tahu aja apa namanya, suspend salah masukkan pilihan, lalu NDL klik koma lalu tutup, jangan lupa catch. Coba kita jalanin apa yang terjadi ya. Oke, tidak ada error. Siap, saya masukkan nama saya Lukman Helmi NPM 104 Nah, masukkan pilih angkanya dulu, misalnya 10 dan 2. Nah, pilihannya nih, masukkan pilihan Anda yang mau munculin itu aritmatika atau perbandingan. Coba kita tes satu-satu saja. Kita masukin 1, maka yang akan muncul adalah output hasilnya, hasil dari aritmatika, hasil penjumlahan 12, 8, 20, 5, 0. Nah, kalau misalnya kita masukin 2, kita coba saja, yang muncul harusnya output dari hasil pembanding ya. Misal di sini kita masukin nama sama, sepuluh juga dan 2. Lalu kita pilihnya 2. Nah, dia munculinnya hasil pembandingnya, outputannya. Nah, kalau masukin selain 1 atau 2, misalnya kita masukin 3 yang nggak ada kondisinya, kita cobain aja. Udah kondisinya ada, cuman yang kita punya menu ini kan hanya ada 2 kayak gitu. Misal 10, 2, pilihannya 3. Padahal nggak ada nih di menunya 3. Yang pasti yang keluar salah masukkan pilihan. Sekian mungkin untuk materi percabangan, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.